Iya dok. Kenapa kamu tidak ketuk pintu? Maaf dok, tadi saya Saya apa? Kamu mau ngapain di sini? hanya ingin menyerahkan hasil otopsi tadi siang dok. Suster. Suster itu mengaku telah memergoki suamiku sedang berbuat mesum dengan sesosok mayat di kamar mayat rumah sakit. Iya dok. Kenapa kamu tidak ketuk pintu? Maaf dok, tadi saya Saya apa? Kamu mau ngapain di sini? hanya ingin menyerahkan hasil otopsi tadi siang dok. Suster. Suster itu bilang kalau dia memberitahukan ke aku, suamiku akan memecatnya. Suster masih ingin kerja di sini. Iya dok, masih. Dengar, apa yang tadi suster lihat, anggap itu tidak pernah suster lihat. Ingat, Iya dok. kalau suster cerita kepada siapapun, hancur suster. Masa sih suamiku tega mengkhianatiku? Masa sih dia tega berbuat seperti itu? Masa dia sampai hati membuat suster itu juga dipecat? Aku jadi curiga. Sukma kembali dihadapkan pada sebuah dilema. Dia bingung siapa yang harus dia percaya, suaminya kah atau malah suster itu? Lalu apakah yang akan dilakukan Sukma untuk membuktikan semua kebenaran itu? Aku memberanikan diri untuk bertanya pada suamiku. Aku menanyakan kebenaran status suster itu padanya. Pak, Ya, Mama mau bicara. bicara aja. Pak, Ya, Mama mau bicara serius. Tolong lihat Mama. apa? Kemarin ada suster datang ke sini. Dia cerita banyak tentang Papa. Suster. Ya, Siapa? Suster Risa. Suster Riza. Saat itu Mas Rian kaget. Suamiku cepat-cepat menyuruhku untuk tidak percaya sama suster itu. Suamiku bilang, ya suster gila. Mama, itu suster gila itu. Sudah tidak dipakai di rumah sakit. Tapi aku nangkep sesuatu yang aneh dari cara bicara suamiku. Dia seperti ketakutan dan khawatir. Kenapa dia harus khawatir kalau suster itu memang benar gila?
Mas Rian kok aneh? Iya, aku coba tanya lagi. Pak, Suster Risa itu kemarin cerita kalau melihat Papa ada di kamar mayat dan Papa sedang merkosa mayat. Mama, Tapi suamiku malah marah. Mama percaya dengan cerita dia. Suster Risa itu suster gila, Ma. Papa ini bagaimana sih? Dia datang ke sini, sumpah-sumpah, nangis-nangis. Gimana percaya dong sama dia? Masih percaya juga sama suster gila itu. Sekarang Mama tanya, apa benar yang Suster Risa ceritain itu tentang Papa? Jujur sama Mama. Mama, ikutan gila kali ya. Itu suster gila tidak bisa dipercaya. Kalau Mama masih percaya sama dia, Papa tidak segan-segan mau menceraikan Mama. Dengar itu, dengar. Suamiku mengancam akan meninggalkanku kalau aku masih saja mencurigainya. Jujur saja, aku semakin curiga di situ. Pokoknya aku ingin membuktikan semuanya. Aku butuh pembuktian. Siapa yang salah, siapa yang benar dengan semua ini. Diam-diam aku memata-matanya lagi. Aku datangi ruangan kerjanya. Saat itu suasana di sana kosong. Aku tak melihat ada seorang pun di sana. Aku jadi ingat cerita suster itu. Aku tahu harus kemana. Sampai akhirnya aku melihat ada sebuah ruangan yang pintunya sedikit terbuka. Aku penasaran. Aku langsung masuk saja. Ternyata kenyataan yang ada di depanku saat itu benar-benar bikin aku shock. Suster itu benar. Aku menangkap basah Mas Rian sedang memperkosa sesosok mayat. Pak? Mama, Apa yang sedang Papa lakukan? Mama ngapain di sini? Seharusnya Mama yang tanya, Papa ngapain? Mama lihat kan? Papa kan dokter forensik di sini. Itu penelitian masalah mayat, Mas. Sebentar lagi mau diotopsi dan Papa harus tahu bagaimana. Tapi tidak harus sedekat itu. Jadi selama ini Risa benar. Apa yang dikatakan Risa benar? Nggak bohong, Mama. Papa tadi melihat. Kenyataannya Papa seperti ini. Papa mau mencium bau mayat itu kalau dia kena racun, Ma. Mama, kau jadi bingung, jadi bodoh semuanya kena. Papa yang bodoh. Ngapain Papa dekat-dekat sama dia? Tahu. Mama kalau memang mau meneliti sekalian tutup di sini. Mama yang pergi atau sekarang Papa yang pergi? Jadi selama ini yang Risa katakan itu benar. Beli apa dah? Papa. Sudahlah. Sudah. Sesaat aku seperti berada dalam mimpi buruk. Habis saat itu juga aku seperti disadarkan. Suamiku sakit. Deras hujan yang turun, aku menangis. Suamiku seorang nekropili. Air mata Dia pengidap kelainan seks. membasuh Saat itu aku udah gak bisa nahan tangisku lagi. terluka. Aku gak tahu harus bagaimana lagi sekarang. Aku bingung harus melakukan apa. Apakah aku harus menceraikan suamiku dan meninggalkan rumah? Ataukah aku harus tetap mempertahankan pernikahan ini sambil mencoba menyembuhkan kelainan apa yang diderita suamiku?